Dan program ini alhamdulillah sudah kita launching pada tanggal 6 Januari dan kita lihat grafiknya. Jadi kita sudah mulai roll out program ini 6 Januari dengan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi kita tidak sebut dapur karena dalam satuan pelayanan itu ada 3 fungsi yang kita laksanakan. Pertama adalah masak-memasak untuk memberikan makanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah. Yang kedua untuk menjadi pertemuan antara pembeli, yaitu Badan Gizi, dengan penjual, produsen lokal. Dan yang ketiga, di setiap satuan pelayanan ada ahli gizi. Jadi bagi anak-anak dan ibu hamil diberikan makanan yang dengan gizi seimbang, tetapi bagi mereka yang tidak menerima manfaat akan dilayani melalui konsultasi gizi di satuan pelayanan tersebut. Nah, satuan pelayanan ini akan utamanya sekarang adalah melayani 3.000 penerima manfaat di setiap satu titik. Kalau di Jawa itu 1 desa, kalau di luar Jawa mungkin 3-4 desa. Dan satu satuan pelayanan akan menerima uang setiap tahun antara 8 sampai 10 miliar. Dan 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku dan 95% bahan baku itu bersumber dari produk pertanian. Dan alhamdulillah Januari kita sudah bisa melayani 570.000 penerima manfaat di 26 provinsi. Kemudian di Februari kita sudah melakukan di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi, mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Dan bulan Maret ini sampai menjelang Lebaran kemarin, sudah di 1.009 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan 3 juta penerima manfaat. Jadi tadi kalau ada data dari Kementerian Keuangan 2,6 karena ada anggaran yang baru akan dicairkan setelah Lebaran ini karena kemarin KPPN-nya keburu tutup. Kemudian insya Allah April ini kita akan mencapai 1.533 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mencakup 4,59 penerima manfaat. Agustus akan, bulan Mei itu akan kita capai per stage untuk maksimum di 1.994 satuan pelayanan dan akan bertahan sampai Juli. Nah, kenapa sampai bertahan sampai Juli? Karena program ini ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah infrastruktur. Anggaran ini kelihatannya sudah dijamin oleh Pak Presiden, berapapun yang Badan Gizi butuhkan akan disiapkan, dan tahun ini sudah menerima 71 triliun, dan Pak Presiden sudah ancang-ancang menyiapkan tambahan 100 triliun, jadi anggaran bukan isu. Kemudian yang kedua SDM, SDM ini adalah yang kita sebut sebagai messenger atau pembawa program yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ini ide murni dari Pak Presiden, di mana sarjana-sarjana terbaik di seluruh Indonesia dari berbagai perguruan tinggi dididik secara khusus 3-4 bulan di Unhan, 2 bulan dididik untuk Komcad, dan 1 bulan 2 bulan untuk teknis keamanan pangan, kemudian teknis penyiapan makanan, termasuk juga teknik budidaya pertanian. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik 2 batch, yaitu masing-masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan, sudah ada 2 di lapangan di seluruh Indonesia, di 38 provinsi, ada 6 orang yang mengundurkan diri. Dan untuk batch pertama ini betul murni didanai oleh hamba Allah. Makanya tadi Pak Presiden menyampaikan sudah mulai bekerja dari bulan Februari setelah diumumkan. Dan kemudian batch kedua sudah didanai dengan APBN, anggaran biaya tambahan. Dan sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan, dididik di Unhan, yang baru akan selesai pada bulan Juli pendidikannya. Nah, itu adalah STM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini dan mengeksekusi anggaran program ini. Sehingga tidak ada satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak dipimpin oleh sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Dan faktor yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sampai sekarang belum serupiah pun dari anggaran negara. Jadi kalau sudah ada yang 1.009 sampai sekarang dan April ini akan mencapai 1.533, itu murni dari kemitraan dan 100% dari UMKM. Jadi banyak
restoran-restoran Pak Presiden, catering-catering yang di daerah, di Halmahera Barat sana, termasuk yang Bapak tinjau di Jakarta, di Jawa Timur, di pesantren, itu adalah mitra Badan Gizi Nasional. Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut, tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari. Kemudian ada juga kantin di Bogor, di sekolah Boswa Bina Insani, yang tadinya hanya melayani siswa di sekolah Bina Insani, sekarang dikonversi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan melayani 3.000 anak, jadi tidak hanya melayani sekolah tersebut, tapi juga melayani 10 sekolah di sekitarnya. Dan alhamdulillah yayasannya senang karena biasanya hanya mendapatkan 2-3 juta per hari, sekarang bisa 6 juta per hari dari program makan bergizi gratis ini. Dan program kita akan bertahan sampai Juli, melayani 6 juta, dan ketika Mei dihasilkan, ini adalah kesempatan bagi Badan Gizi untuk melakukan akreditasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada. Sambil kemudian kita sekarang siap-siap untuk melakukan tender untuk 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang didanai oleh APBN khusus untuk daerah-daerah targeted, Pak. Di daerah-daerah yang mitra tidak mungkin masuk, di daerah 3T, di daerah-daerah pegunungan, di daerah terpencil yang penerima manfaatnya mungkin hanya 200 atau 500 yang kami akan bangun nempel dengan sekolah dan itu didanai oleh APBN, itu artinya negara hadir. Jadi kami bukan tidak mendengar bahwa ini harus di daerah yang terpencil dulu, yang dibutuhkan dulu, tetapi kami memang sedang mempersiapkan APBN-nya secara seksama dan insya Allah sekarang dalam proses perencanaan dan baru akan selesai pada bulan Juli bangunannya paling cepat. Jadi kalau program ini mengandalkan APBN untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, maka program makan bergizi ini baru bisa dilaksanakan Agustus. Tapi alhamdulillah dengan pola kemitraan, sekarang itu banyak sekali mitra-mitra kita di catering, di yang food and beverage, banyak restoran yang dikonversi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Akhirnya program ini bisa jauh lebih cepat. Dan insya Allah nanti Agustus, ini akan mencapai 7.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih 7 T per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap 1,1 T, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian, 1 bulan, banyak kementerian. Dan kemudian mulai September, kita akan melakukan pelayanan di 42 juta, dan itu sudah akan menyerap 14 T 1 bulan. Kemudian Oktober, kita akan melayani kurang lebih 66 juta di 22.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan itu sudah akan menyerap anggaran 21 triliun 1 bulan. Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai Pak, doakan kerja kita tetap cepat. 32.000 melayani 82,9 juta itu di bulan November akhir. Dan itu sudah akan menyerap anggaran 25 triliun per bulan, atau 1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi 1 hari Pak, kementerian lain 1 tahun. Dan kami proses kemitraannya melalui sistem, jadi pendaftaran menjadi mitra Badan Gizi itu hanya melalui website, yaitu mitra.bgn.go.id, dan kami bisa contohkan di sini pengajuan calon SPPG dengan urutan-urutan kapan itu ditinjau, dan kemudian akhirnya di ujungnya adalah penempatan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Seperti contohnya yang akan terjadi di bulan April ini, ada 71 SPPG yang siap operasional menunggu penugasan kepala SPPG, kemudian 44 SPPG menunggu kesimpulan verifikator, 179 SPPG menunggu laporan SPPI perihal hasil survei lapangan, dan ada 230 SPPG menunggu penugasan FSPI untuk melaksanakan survei lapangan. Jadi demikian proses-prosesnya, kita buat setransparan mungkin, dan alhamdulillah sekarang reaksi masyarakat cukup besar. Kami juga sudah bermitra dengan berbagai KL dan juga lembaga, termasuk misalnya dengan TNI yang berjanji akan membangun 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian Polri akan membangun 1.000 Satuan Pemenuhan Gizi, kemudian BIN juga akan 1.000, NU 1.000, Muhammadiyah mungkin 500, dan kami menunggu juga dari Bapak Ibu sekalian, barangkali yang punya rumah kosong tidak digunakan, lebih baik menjadi mitra Badan Gizi, dan kemudian kami akan operasionalkan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian berikutnya,
Dan ini adalah potensi ekonomi program makan bergizi gratis. Jadi peran BGN ini sekarang akhirnya berfungsi dua. Memang program ini adalah untuk investasi SDM terbesar pemerintah Republik Indonesia untuk SDM emas 2045. Karena anak-anak yang sekarang dalam kandungan 20 tahun lagi akan jadi tenaga kerja produktif. Kalau kita tidak intervensi, maka mereka akan menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas rendah. Dan akhirnya BGN kemudian menciptakan dua hal. Pertama, creating demand atau yang disebut dengan new emerging market. Apa itu? 82,9 juta itu adalah new emerging market yang selama ini belum pernah ada. Jadi kalau ibu bapak punya rumah kosong, kemudian di sekitarnya ada sekolah, katakanlah 5 sekolah yang masing-masing 800 orang, maka akan ada kurang lebih 4.000 anak yang bisa dilayani, dan itu creating demand-nya 4.000 itu. Ya, jadi ada insentif dari Badan Gizi untuk menjadi mitra. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah menjadi off-taker terdepan bagi produk lokal. Karena satu satuan pelayanan dengan melayani 3.000, setiap hari butuh 200 kg beras setiap hari. Butuh 3.000 telur setiap sekali masak. Jadi kalau 2 kali masak saja, butuh 6.000 telur. 1 minggu. Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November, maka setiap kali masak, butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau 2 kali saja seminggu kita memasak, maka butuh 10.000 ton.